Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di depan, 4 dewa baru yang baru dipromosikan berdiri di sana. Mereka baru saja tiba dengan tergesa-gesa, dan ketika mereka melihat dari kejauhan bahwa Suyi datang dengan kasar, mereka mau tidak mau menunjukkan keterkejutan. Luar biasa. Tanpa ragu-ragu, keempat dewa baru itu berusaha sepenuhnya. Bunuh. Suyi tidak mundur, tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat. Ledakan. 4 dewa baru bergabung untuk menyerang, dan mereka runtuh dalam sekejap, berubah menjadi pancaran cahaya dan hujan. Dalam kehampaan, tempat Suyi lewat, retakan lurus ditarik. Di depan celah, tubuh kedua dewa baru itu meledak dengan darah dan air. Di ambang kematian, kegembiraan dan kejutan tertulis di wajah mereka, yang tampak sangat ironis. Ketika dua dewa baru lainnya bereaksi, mereka mau tidak mau berteriak ngeri, mundur ke samping, gemetaran di seluruh tubuh, dan wajah mereka tak berdarah. Dalam sekejap, Suyi seperti bambu patah, menghancurkan aliansi mereka dan menghancurkan dua dewa baru. Segala sesuatunya terjadi terlalu cepat dan mendominasi, dan kejutan serta dampak yang ditimbulkannya kepada orang-orang sangat kuat. Ada helaan napas di arena. Selain nelayan dan dewa surga, para dewa yang datang dari berbagai arah tidak bisa tidak terkejut dengan pemandangan ini. Orang itu, Wen Ren Qingyu melihat pemandangan ini dari kejauhan dan mau tak mau merasa ngeri. Apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh karakter tingkat Taihe? Belum lagi, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Suyi terluka parah, seperti anjing yang berduka yang akan jatuh kapan saja. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Suyi membantai dua dewa baru dalam sekejap. Jika Bita itu begitu mudah untuk dibunuh, mengapa nelayan dan dewa surga mengejarnya? Wen Renkin berbisik. Ketika dia berbicara, dia melirik nelayan dan dewa surga, dan melihat sekilas bahwa kehendak kedua dewa itu rusak. Di antara mereka, keinginan nelayan adalah yang paling terluka. Persetan. Cepat, dia tidak bisa kabur. Terdengar teriakan keras satu demi satu di lapangan. Orang-orang kuat yang datang dari berbagai arah mengejar dan membunuh Suyi. Satu lebih cepat dari yang lain, berebut. Kak, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Wajah penguasa surga muram. Dia dan nelayan juga mengejar, pantang menyerah, dan lebih cepat dari yang lain. Situasi telah berubah, jadi kamu tidak bisa mengambil tindakan lagi. Lihat saja, siapa yang mengambil tindakan pertama selanjutnya akan menjadi sasaran semua kritik. Bahkan jika kamu dapat menangkap bidat itu, kamu akan menjadi sasaran dan diserang oleh lawan lain. Suara nelayan itu seperti dicabut dari giginya, dan dia menjadi gila. Untuk pertama kalinya, Sang Buddha membakar lampu secara horizontal dan melewatkan kesempatan bagus untuk menangkap Suyi. Untuk kedua kalinya, saya dipetik buah persik oleh Dewa Penghancur, jadi saya harus menanggungnya dan memilih untuk bekerja sama dengan Dewa Penghancur. Dan sekarang, para pesaing itu datang satu demi satu, membuat seluruh situasi menjadi kacau, dan juga membuat keuntungan yang dia tempati sebelumnya menghilang. Bagaimana ini bisa membuat nelayan tidak marah? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mati pada akhirnya. Dewa Kehancuran berkata dengan sungguh-sungguh, situasi menjadi lebih sulit, membuat wajahnya semakin jelek. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa di antara para pesaing yang saat ini berbaur, hanya Wen Renkin yang merupakan eksistensi tingkat dewa. Adapun yang lain, mereka adalah kehendak para dewa atas dan dewa tengah. Ancamannya tidak besar, tetapi juga merepotkan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baik dewa itu, di era medan perang ini, kekuatan semua orang berada pada tingkat dewa yang lebih rendah. Ledakan. Tanpa diduga, Wen Renkin langsung beraksi, menawarkan tali merah menyala, melesat keluar dari udara tipis, dan menghalangi Suyi. Jauh dari api. Desolate God Lord Surgawi dan kelopak mata nelayan berkedut, wajah mereka tiba-tiba berubah, mereka mengenali asal-usul harta ini, dan mereka semua memblokirnya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Tabrakan yang menghancurkan bumi bergema. Li Huo Futian Rope diblokir, dan terguncang ke belakang di tengah jalan. Apa maksudmu? Wajah Wen Renkin tenggelam. Dia memiliki sosok ramping,
dikelilingi oleh api ilahi yang mempesona dan kristal, menunjukkan kekuatan dewa-dewa. Kami tidak bisa mendapatkannya, dan Anda juga tidak bisa. Penguasa kehancuran surgawi membuka mulutnya tanpa ekspresi. Nelayan itu tiba-tiba berkata jika Taois mau bekerja sama, saya tidak keberatan membiarkan Taois berbagi sepotong kue. Wen Renkin mencibir, alisnya dipenuhi dengan penghinaan, untuk bekerja sama denganmu, aku hanya akan khawatir terjebak olehmu. Wajah nelayan itu muram kalau begitu kita hanya bisa mengandalkan kemampuan kita. Takut tidak berhasil. Wen Renkin berkata begitu, tapi dia tidak melakukannya lagi. Jelas, dia juga menyadari bahwa selama dia menembak lebih dulu, dia pasti akan diblokir oleh dua orang tua itu. Ketika mereka berbicara, sosok mereka tidak berhenti, dan mereka mengejar Suyi. Dari langit, Suyi melarikan diri dengan putus asa di depannya. Di belakangnya, ada banyak dewa dengan napas yang menakutkan, dan jarak di antara mereka tidak jauh berbeda. Tetapi karena ini, Suyi sulit untuk menyingkirkan musuh-musuh itu. Dan musuh-musuh itu, sulit untuk mengejarnya. Dan, seiring berjalannya waktu, jumlah dewa yang datang satu demi satu secara bertahap meningkat. Di antara mereka, ada dua karakter tingkat dewa lagi. Seorang pria berjubah Konfusianisme, dengan kuil putih, wajah menyedihkan, memegang gulungan potongan bambu, adalah Raja Iblis Surga, yang terkenal. Guling Qiao, keturunan pria ini, tewas di tangan Suyi. Ketika dua karakter tingkat dewa muncul, hati para nelayan dan para dewa Tianhuang menjadi berat. Orang-orang tua ini lebih menakutkan daripada yang lain. Wen Renkin juga mengerutkan kening, jelas menyadari sulitnya masalahnya. Namun, leluhur Iblis Lohu dan Raja Iblis Tianjui juga tidak bertindak gegabah, dan juga waspada terhadap musuh besar lainnya. Jika berlarut-larut seperti ini, situasinya akan semakin merepotkan. Tiba-tiba, Lohu Yaozu berkata, mengapa kita tidak berlima bekerja sama untuk menangkap Bida dulu, lalu mencari tempat, lalu membagi rejeki Bita ini, bagaimana? Bagus. Wen Renkin adalah orang pertama yang setuju. Lakukan saja. Raja Iblis berkata, matanya menyapu ke arah nelayan dan Dewa Surga, bagaimana denganmu? Pemikiran pertama nelayan itu adalah menolak. Di lapangan, dia adalah yang paling terluka, dan dalam pertempuran satu lawan satu, dia tidak bisa menjadi lawan dari dewa lain. Tetapi ketika dia melihat bahwa Lohu Yaozu, Raja Iblis Juetian, dan Wen Renkin semuanya setuju, dia tenggelam dan menyadari bahwa jika dia menolak, dia pasti akan menjadi sasaran. Tuhan Surgawi juga mengetahui hal ini. Keduanya saling memandang dan mengangguk setuju. Oke, aku akan mengambil bidikan berikutnya, tangkap dia dulu, kalian berempat awas orang lain memanfaatkannya. Leluhur Iblis Rahu jelas tidak sabar. Ketika dia berbicara, dia sudah dibunuh dengan kejam. Berteriak. Lampu kuno berdarah muncul, dan kilat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, terjalin menjadi api penyucian guntur berwarna darah, membunuh Suyi Zhen di langit. Darah dan air mata. Harta yang kuat dan tak terduga di zaman ini. Pada saat yang sama, Wen Renkin, nelayan, dan Raja Iblis Juetian semuanya menunggu. Menjaga terhadap orang lain yang mengambil keuntungan dari api bukanlah hal yang penting, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah melarikan diri setelah menjaga dari leluhur Iblis Rahu. Pembunuhan dan perampokan tiba-tiba dimulai, dan para dewa lain yang mengejar Suyi semuanya sangat menakjubkan. Di kejauhan, Suyi melihat pemandangan di kejauhan antara langit dan bumi. Di tengah dinding yang kacau, ada pusaran besar. Dalam pusaran, aliran udara yang kacau terus-menerus dihembuskan, nyala api berkobar, dan kadang-kadang bahkan ada pecahan zaman, mendesing keluar dari pusaran yang kacau. Cakar monyet kecil itu menunjuk ke sana, mencicit dan berteriak kegirangan. Tidak diragukan lagi, pusaran kacau itu adalah tempat aman, yang dikatakan monyet kecil itu. Suyi disegarkan. Dia tidak peduli tentang asal-usul pusaran kacau, dan apakah ada bahaya fatal. Sekarang dia sudah terlambat untuk mempertimbangkan ini. Sudah hampir sampai, tidak terlalu lama. Suyi diam-diam berkata. Tapi pada saat ini, pembunuhan tiba-tiba dimulai.
Lentera darah dan air mata yang dikorbankan oleh leluhur iblis Lohu terbang ke langit, berubah menjadi api penyucian guntur berwarna darah, jatuh dari langit. Rasa krisis yang kuat membuat Su Yi tegang secara fisik dan mental. Intuisi memberitahunya bahwa jika dia terus menyerang, pukulan ini akan berakibat fatal. Jika Anda mundur, Anda akan terjebak. Dilema. Tapi untuk Su Yi, tidak perlu memilih. Dia menghabiskan sedikit kekuatan yang tersisa di tubuhnya dan menebas habis-habisan dengan pedangnya. Ledakan. Langit runtuh, dan 10 penjuru bergetar. Arus kehancuran yang mengerikan menyapu, mengirim Su Yi terbang keluar. Memang, dia memblokir pukulan dari Rahu Demon Ancestor, tetapi dengan cara yang sama, dia diblokir. Kelihatannya sangat menyedihkan. Perasaan tak berdaya dan rasa sakit yang tak terkatakan melanda pikiran Su Yi seperti tanah longsor dan tsunami. Penonton terdiam. Di bawah pukulan ini, Lohu Yaozu berhasil menghentikan Su Yi. Banyak dewa sedang bergerak. Ini tidak diragukan lagi adalah peluang bagus, dan Su Yi seperti lemak yang sudah ada di atas meja, semua orang ingin memakannya. Siapapun yang berani bergerak, kami berlima akan menghancurkan siapapun. Di masa depan, kami akan menghancurkan dewamu. Rahu Yaozu memasang wajah tegas dan melirik ke arah penonton. Hati semua orang bergetar, dan mereka semua berubah warna. Ledakan. Pada saat yang sama, Lohu Yaozu melangkah keluar dan meraih Su Yi. Pada saat ini, keempat dewa lainnya siap menunggu, mata mereka menyala, penuh dengan pembunuhan dan keserakahan. Pada saat ini, Nanping Tian, yang mengikuti Yang Mulia Dewa Hengxia di arena, memandang Su Yi dengan kasihan dan schadenfreude. Senyum di sudut mulut hampir pecah hingga ke pangkal telinga. Wang Ye, kamu punya hari ini juga. Melihat leluhur iblis Rahu akan berhasil, juga pada saat inilah nyanyian pedang seperti raungan marah tiba-tiba bergema di samping Su Yi. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, leluhur iblis Rahu, yang berasal dari pembunuhan yang kejam, dihancurkan, dan lengan kanan yang menonjol dihancurkan oleh energi pedang yang kacau. Pada saat ini, pedang yang begitu dekat di tangan benar-benar meletus dengan kekuatan menakutkan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dan variabel ini, bahkan Su Yi tidak menyangka. Pedang mengaum seperti amarah, bergema di langit. Pedang itu menggantung di udara, dan energi pedang yang kacau meraung dan berguling, menghancurkan langit di dekatnya. Pada pedangnya, ada sentuhan noda darah. Itu darah Su Yi. Selama pelarian dan pertempuran sepanjang jalan, Su Yi memegang pedang di dekat tangannya, yang mau tidak mau mencelupkan darah yang mengalir dari telapak tangannya. Pada saat ini, harta Jizhijian, yang menempati urutan ketiga dalam 9 rahasia kekacauan, tampaknya benar-benar marah. Penonton kaget. Semua dikejutkan oleh adegan ini. Rahu Yaozu sangat marah dan matanya menakutkan. Pedang benar-benar melukai keinginannya. Ini adalah pedang salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Nelayan berbisik. Pedang ini berperingkat lebih tinggi dari kitab karma. Kedua setelah pedang kebencian surgawi peringkat kedua. Tapi konon kekuatan pedang ini sama sekali tidak kalah dengan pedang kebencian surgawi. Semuanya adalah harta bawaan yang lahir dari asal mula kekacauan, dan mereka memiliki misteri besar. Ternyata ini harta karun kekacauan. Tian Huang mata Tuhan panas dan siap bergerak. Pedang kekacauan meledak menjadi hujan pedang kekacauan, membungkus sosok Su Yi dan bergegas ke depan. Hentikan. Wen Renqin mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan meraung keluar dari api. Pada saat yang sama, dewa-dewa lain juga bertindak. Ledakan. Langit dan bumi bergejolak, dan kehampaan meledak. Pedang kekacauan yang mungkin dilepaskan oleh pedang Acici sebenarnya memblokir pengepungan kehendak 5 dewa. Kekuatan seperti itu sekali lagi menimbulkan kegemparan di antara penonton. Dan memanfaatkan kesempatan ini, pedang sejauh ini mengoyak langit, dan membawa Su Yi menuju jarak yang sangat jauh dan meraung menjauh. Kejar, meskipun harta ini kuat, aku tidak bisa menahannya. Raja Iblis Absolut berteriak. Grup habis-habisan. Su Yi bertekad untuk menang. Di mata mereka, Su Yi tidak hanya memiliki rahasia reinkarnasi dan pedang Tao yang misterius, tetapi juga pedang Tao yang tiada taranya seperti Zicha Cijian.
Bahkan para dewa ini, mereka tidak bisa tidak tergerak. Apakah Anda seorang master? Su Yi bertanya. Dia dikelilingi oleh kekuatan pedang yang begitu dekat dengannya sehingga dia tidak lagi harus melarikan diri secara langsung. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan obat ajaib dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyah dan menelan. Pedang berdengung tidak jauh dari sana, melepaskan secercah pikiran. Pedang hati Tuhan tidak dapat dihancurkan dan tidak ada bandingannya di dunia. Saya juga patah hati karenanya, dan saya bersedia melayani Tuhan mulai sekarang. Suaranya seperti suara pedang dan dentang. Su Yi tertawa. Dia jelas sangat sedih, sangat malu, dan luka-lukanya sangat parah sehingga dia tidak dapat ditambahkan, dan bahkan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran total. Tapi dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Bahkan, dia mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Hanya saja, detik berikutnya saya batuk-batuk. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan mengenali Tuhan saat ini. Su Yi menyeka darah yang terbatuk dari sudut bibirnya. Kitab Karma pernah berkata bahwa jika pedang tidak dikenali oleh pedang, bahkan para dewa pun tidak dapat menggunakan pedang. Dan pengakuan adalah satu hal, pengenalan akan Tuhan adalah hal lain. Hanya ketika Jian Zijian diakui sebagai masternya, pedang ketiga ini akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi, ledakan tiba-tiba Jian Zijian setara dengan diyakinkan oleh Su Yi, dan dia bersedia membawanya sebagai tuannya. Tuan dalam situasi putus asa, tetapi dia tidak takut hidup dan mati, meskipun Dao lemah, tetapi hati Dao yang tak kenal takut ini tidak sebanding dengan yang lain. Terlihat benar-benar disembah. Dulu, saya tidak pernah berinisiatif untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dari kejauhan, Su Yi dapat dengan jelas melihat dinding semrawut yang terhubung dengan langit dan tanah, dan mana yang terletak di tengah-tengah dinding semrawut itu. Pusaran air raksasa. Pusarannya sangat menakutkan. Saat berputar, badai ruang waktu mendidih, merobek kekosongan di dekatnya, dan kekuatan sumber kacau yang dimuntahkan oleh penutup pusaran bagian dari langit dan bumi itu. Ketika Su Yi melihat ke atas, dia kebetulan melihat cahaya ilahi yang menyilaukan tersapu keluar dari pusaran dan menembus langit. Itu adalah pecahan zaman. Mungkinkah pusaran itu adalah sumber kekacauan di medan perang zaman? Su Yi diam-diam berkata, "Gua kekacauan, itu adalah asal mula medan perang pada zaman itu, dan asal mula kekacauan di negeri dongeng." Fragmen zaman yang didistribusikan di medan perang zaman ini muncul dari Gua Chaos Dao, dan hanya di dekat Gua Chaos Dao Anda dapat memiliki harapan paling besar untuk mendapatkan fragmen era yang tak tertandingi. Di belakang, terjadi keributan. Para dewa yang mengejar Su Yi terlihat sangat bersemangat saat ini. Gua kekacauan. Setelah mereka datang ke medan perang era, mereka mencari tempat kesempatan untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa mereka akan menemukan tempat ini ketika mereka mengejar dan membunuh Su Yi lagi. Itu adalah kejutan dan kejutan bagi mereka. Mungkinkah ada pengaturan ilahi di suatu tempat? Seseorang berbisik. Di depan, itu sepenuhnya diblokir oleh kekuatan Gua Chaos Dao, seperti parit di atasnya. Dan ini berarti Su Yi tidak akan bisa melarikan diri. Yang lebih menarik adalah setelah menangkap Su Yi, dia masih bisa tinggal di luar Gua Chaos Dao untuk merebut pecahan zaman yang terbang keluar darinya. Apakah Bita ini ingin melarikan diri ke dalam gua kekacauan? Kelopak mata si nelayan melompat. Tidak mungkin, Gua Chaos Dao penuh dengan kekuatan sumber kekacauan di dunia peri, yang cukup untuk melenyapkan para dewa. Jika dia pergi, dia pasti akan mati. Dewa surga menjawab tanpa ragu. Mustahil, jangan lupa, dia adalah bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Segala sesuatu yang mustahil bisa terjadi padanya. Tian Juedimen terdengar dingin, saat ini, sebaiknya tunjukkan kartu aslimu, jika tidak, jika terjadi kecelakaan. Baru bilang. Suara pedang yang mengejutkan terdengar. Di depan Su Yi, sebuah pedang kayu tiba-tiba muncul dan menebas. Pedang Acici dibombardir, dan momentum ke depan segera diblokir, dan tubuh pedang bergetar hebat. Perubahan ini mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, sekelompok orang muncul di depan Su Yi, hanya menghalangi jalan menuju Gua Chaos Dao.
Pria berkepala itu terlihat seperti seorang pemuda, mengenakan jubah Tao. Dia adalah dewa-dewa Yunhe dari pengadilan Tao Sanxing. Selain dia, ada dewa baru seperti Wu Jianfeng, serta kehendak 6 dewa. Dan si Yue Shenzun dan Sining juga ada di antara mereka. Ketika melihat adegan ini, mata Suyi sedikit menyipit, dan dia menatap Sining tanpa sadar. Hampir pada saat yang bersamaan, Sining juga menatap Suyi. Ketika dia melihat luka mengerikan di tubuh Suyi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan hatinya. Dan kerutan muncul di antara alisnya. Terutama ketika dia melihat bahwa di belakang Suyi, banyak dewa mengejarnya. Sining tidak bisa menahan perasaan dingin di tangan dan kakinya, seperti jatuh ke gua es. Ini adalah permainan pengetahuan. Bagaimana cara mengatasi Suyi yang terluka parah? Dari kejauhan, ketika mereka melihat Yunhe God Lord menghalangi di depan, nelayan, Tian Huang God Lord dan yang lainnya juga tenggelam dan mengerutkan kening. Untuk semua ini, dewa-dewa Yunhe sepertinya tidak sadar, matanya terpaku pada pedang yang begitu dekat, dan dia berkata dengan senyum hangat, pedang ini adalah tidak buruk, biarkan aku melihat. Dia mengulurkan tangan dan meraih. Ledakan. Sebuah tangan besar ditekan. Energi pedang kacau dari pedang yang membubung ke langit, menahan dan menyelesaikan pukulan ini. Kemudian, pedangnya meraung ke langit, dan ia bergegas maju bersama Suyi, mencoba keluar dari pengepungan dan memasuki gua Chaos Dao di kejauhan. Bagus. Lord of Yunhe tertawa, mengayunkan pedang kayu, dan bertarung sengit dengan pedang. Bersama, Rahu Yaozu berteriak dan membunuhnya dengan kejam. Dia juga Tuhan Allah, bagaimana dia bisa takut pada apapun? Nelayan, Dewa Kehancuran, Wen Renkin, dan Raja Iblis Juetian juga dikirim tanpa ragu-ragu. Tidak, mereka semua berusaha merebut Suyi, yang terlindung oleh pedang begitu dekat. Tiba-tiba situasi menjadi sangat berbahaya. Sining merasa tercekik, sepasang tangan giok tergenggam erat, kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya dan rasa ketidakberdayaan yang mendalam mengalir keluar dari hatinya. Dia belum menjadi dewa, bagaimana mungkin dia bisa terlibat dalam pertarungan seperti itu? Tanpa sadar, dia melihat bibi buyutnya si Yue Gatzun di sampingnya. Si Yue Shenzun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah menduga situasi seperti itu. Di hadapan sekelompok eksistensi tingkat dewa, di era medan perang ini, tidak ada yang bisa membantu Suyi. Tiba-tiba, hati Sining tenggelam ke dasar. Ledakan. Suara pertempuran begitu keras sehingga dunia jatuh ke dalam kekacauan dan kehancuran. Kekuatan para dewa itu sangat menakutkan, dan mereka mengepung Jian Cacijian bersama-sama, menekan Jin Cacijian dan mundur, hampir tak terbendung. Guru, saya akan melakukan yang terbaik untuk menerobos jalan hidup nanti, ini adalah satu-satunya kesempatan, Anda harus merebutnya, apapun yang terjadi, Anda bisa jangan mati itu di sini. Transmisi suara. Dalam suara itu, ada kebencian dan tekad yang tak ada habisnya, adapun pedang ketiga saya, bahkan jika itu ditekan oleh musuh, tidak akan terjadi apa-apa, Anda tidak perlu khawatir. Suyi menarik napas dalam-dalam dan setuju. Situasinya memang berbahaya sampai mendesak, dan dia tidak bisa membiarkannya memikirkan hal lain. Monyet kecil, terserah kamu mau masuk ke gua Chaos Dao nanti. Transmisi suara Suyi. Mencicit, monyet kecil itu mengangguk lagi dan lagi. Nona Sining, ingat untuk tidak ikut campur, bajingan tua itu tidak bisa membunuhku. Suyi mentransmisikan suara ke Sining di kejauhan. Sining terlihat rumit dan dia akan mengatakan sesuatu. Ledakan. Pada saat ini, pedang sejauh ini tiba-tiba meledak menjadi kekuatan pedang yang menakutkan, dan energi pedang yang kacau meledak seperti gunung berapi yang sunyi. Dalam satu gerakan, penindasan bersama banyak dewa hancur. Dan mengambil kesempatan ini, pedang 9 penjara meledak menjadi cahaya, membungkus Suyi, membelah langit dalam sekejap, dan meraung menuju gua Chaos Dao di jarak. Sialan. Nelayan dan lainnya sedikit berubah. Ketika mereka hendak mengejar, mereka melihat pedang itu mengaum tidak jauh, seperti orang gila, mereka menembak para dewa dan memegangnya dengan kuat. Pertama kali dia keluar dari pengepungan,
Suyi tidak ragu-ragu untuk mengorbankan tungku penambah langit, dan monyet kecil itu bergegas keluar. Tapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari udara. Huo Jianfeng baru saja dipromosikan menjadi dewa baru. Seperti nabi, dia membanting telapak tangannya dan menyerang Suyi dari belakang. Hati-hati. Jeritan cemas Sining terdengar. Suyi belum berbalik. Sosok Sining sudah ada di belakangnya. Momen berikutnya. Dengan ledakan tumpul, cahaya ilahi meledak. Ketika Suyi berbalik, dia melihat tubuh Sining menabrak lengannya, dan di tubuh ramping itu, lubang darah ekstra mengejutkan, darah mengalir seperti air terjun. Wajahnya yang cantik dan vulgar menjadi pucat dan transparan karena kesakitan, dan vitalitas seluruh orang berlalu dengan cepat. Ledakan. Suyi disambar petir, matanya melebar, dan tanpa sadar dia memeluk Sining erat-erat dengan tangannya. Enaknya mati seperti ini. Sining bergumam, suaranya lemah dan lemah, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Suyi, tetapi akhirnya jatuh lemah dan kehilangan kesadaran. Mata indah seperti bintang meredup. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.